Ini dia 7 materi pengetahuan kuantitatif ataupun PK yang sering keluar di SNBT ataupun UTBK. Nah, bahkan 7 materi ini sering keluar di beberapa tahun terakhir. Pengen tahu materi apa aja dan seperti apa contoh pembahasan soalnya? Yuk simak video berikut. Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Ray. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas nih apa aja sih 7 materi PK atau pengetahuan kuantitatif yang sering keluar di SNBT ataupun UTBK. Nah, jadi beberapa materi ini yang sudah kakak kumpulkan, ini adalah materi yang sering keluar di 3 tahun terakhir. Nah, kemungkinan besar soal-soal ini bakal keluar lagi di UTBK 2025 ataupun SNBT 2025. Untuk pembahasannya langsung simak video berikut. Oke, teman-teman, di sini ada 7 materi. Yang pertama itu adalah fungsi ya, teman-teman. Nah, fungsi ini sebetulnya meliputi banyak. Bisa jadi dia fungsinya itu komposisi gitu ya. Nah, bisa jadi dia fungsinya itu fungsi inverse gitu ya. Dan juga bisa jadi fungsinya itu nanti fungsi kuadrat gitu ya. Nah, jadi meliputi banyak. Bisa jadi fungsi ini dihubungkan dengan nanti transformasi geometri dan banyak hal lainnya ya, teman-teman. Tapi nah, di sini yang kakak kumpulkan, yang kakak sediakan adalah fungsi komposisi ataupun inverse, karena ternyata fungsi komposisi ataupun inverse ini di 3 tahun terakhir itu selalu muncul, teman-teman ya. Nah, nanti kita bakal cek ya seperti apa pembahasan soalnya. Kemudian ada juga logaritma dan eksponensial. Ini basic ya, sederhana, sifat-sifat logaritma dan sifat eksponensial yang teman-teman harus pahamin ya. Nanti bakal kakak spill ya. Kemudian ada matriks nih. Nah, matriks ini biasa meliputi apa aja sih? Ya, perkalian matriks ya. Kemudian ada inverse gitu ya, ataupun determinan gitu ya. Nah, seperti itu, ataupun inverse ya. Nanti kita bakal cek juga seperti apa sih contoh soalnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini juga sering banget ya, teman-teman ya, karena dua-duanya itu berhubungan. Nah, fungsi kuadrat ini biasanya meliputi grafik gitu ya. Seperti apa sih cara membaca grafik, sifat-sifat grafik. Kalau misalkan persamaan kuadrat lebih ke akar-akarnya ya, atau apa saja yang berhubungan dengan persamaan kuadrat tersebut gitu ya. Kemudian juga ada geometri. Geometri ini biasanya berhubungan dengan bangun-bangun ataupun bidang datar ataupun bidang yang memiliki ruang gitu ya, 3 dimensi. Nah, kemudian ada juga operasi bilangan. Nah, biasanya di 3 tahun terakhir ini soal tipe operasi bilangan ini ada ciri-cirinya seperti ada kode-kode seperti itu ya. Misalkan kayak sifat operasi bilangan meliputi sifat berikut gitu ya. Ada kode-kode kayak pagar ataupun kotak gitu ya, ataupun lingkaran seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir juga ada materi flowchart nih. Ini yang sempat lumayan viral karena di 3 tahun terakhir ini lumayan sering keluar banget nih. Jadi tipenya hampir mirip seperti ada bagian alir ya, seperti algoritma pemrograman. Kemudian di dalamnya diisi dengan operasi-operasi bilangan yang saling berhubungan dari aliran atas ke aliran bawah gitu ya. Oke, nah kita langsung bahas seperti apa soal-soalnya. Simak penjelasan berikut. Yang pertama di sini kakak sudah sediakan bab fungsi, teman-teman. Langsung aja kita bahas. Di sini adalah UTBK 2024 nih. Masih hangat banget ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini gelombang 2, nah ya 56. Misalkan A dan B merupakan 2 bilangan real dengan A yang tidak sama dengan 0, sehingga fungsi F dengan Fx sama dengan AX tambah B. Kita tulis dulu yuk. Berarti fungsi Fx-nya itu adalah AX ditambah dengan B. Kemudian memiliki inverse nih. Nah, inverse-nya sendiri adalah apa? Inverse-nya sendiri ya, nah 2A ditambah dengan 2B sama dengan 1, teman-teman. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di sini kuantitas P-nya itu adalah A tambah B, teman-teman. Sedangkan Q-nya 0. Berarti kita harus nyari dong berapa sih A ditambah B-nya. Nah, ini simple banget, teman-teman. Ini kita bisa kerjakan ini di bawah 1 menit sebetulnya ya. Teman-teman asalkan tahu nih sifat ini nih, sifat ajaib ya, teman-teman lihat cadas. Jadi ketika teman-teman memiliki fungsi biasa FA sama dengan B, kita mau ubah menjadi fungsi inverse, itu gampang, teman-teman. Ini masukin ke dalam, yang di luar. Nah, yang di luar masuk ke dalam nih. Nah, yang di dalam dikeluarin gitu ya. Jadi ternyata kalau kita rubah menjadi inverse, B-nya masuk, A-nya keluar.
Kalau misalkan inverse ini mau dibalikin lagi ke fungsi biasa, ya gampang, tukar lagi. Yang di luar masukin A-nya, yang di dalam dikeluarkan. Oh berarti boleh dong Kak, ini kita rubah menjadi fungsi biasa dengan menukar ini masuk. Yuk masukin yang di luar, yang di dalam keluarin. Berarti F1 sama dengan 2A ditambah dengan 2B teman-teman ya. Nah sekarang kita perhatikan, ini statement 1, ini statement yang kedua. Kita gabung sekarang, kita substitusi. Kalau kita ganti menjadi F1 ya, masukin ke sini ya, berarti jadinya F1 itu kita ganti semua X yang ada di fungsi Fx itu menjadi 1. Jadi A kali 1 ditambah dengan B. Nah F1 nya sendiri di sini sudah ada nilainya teman-teman ya. Nah F1 nya sendiri adalah 2A ditambah dengan 2B. 2A ditambah dengan 2B sama dengan A ditambah B. Teman-teman pindahkan 2A dikurangi dengan A adalah A, 2B dikurangi dengan B adalah plus B, sama dengan 0. Oh berarti untuk nilai A ditambah B nya sendiri adalah 0 teman-teman ya. Kalau kita taruh di sini berarti kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Jawabannya adalah option yang C. Simpel banget ya. Lanjut ke soal yang kedua, di sini tentang logaritma dan eksponensial. Nah, di sini yang kakak ambil adalah soal tipe eksponen. Nah, tipe ini tuh sebetulnya gampang-gampang susah ya teman-teman, karena ada beberapa orang yang mungkin masih bingung nih gimana cara menyelesaikan bentuk-bentuk pangkat, apalagi kalau pangkat itu dicampur, ada yang negatif, ada yang di bawah, dan juga ada pangkat di luar gitu ya, di luar kurung seperti itu. Nah, di sini yang kakak ambil adalah UTBK 2023 teman-teman ya. Soal ini pun sering keluar nih di 3 tahun terakhir ya. Makanya teman-teman harus persiapkan, apalagi tipe soal eksponen ini adalah soal yang termasuk gampang harusnya ya. Jadi sayang banget nih kalau teman-teman gak bisa mengerjakan soal tipe ini gitu ya, sayang banget. Nah kita mencari nilai bentuk ini adalah berapa teman-teman ya. Ini sebetulnya gampang kalau misalkan ada sesuatu bentuk, nah ini kan suatu bentuk nih, dipangkatkan ya. Jadi menurut sifat dari eksponen, kalau ada A kemudian dipangkatkan dengan B, artinya semua yang ada pada A ini harus dipangkatkan dengan B ya, gitu ya, atau pangkatnya itu dikali ya. Seperti ini misalkan ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, berarti semua pangkat yang ada di sini harus dikalikan dengan N. M dikalikan dengan N. Seperti itu sifatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan ini. Yang pertama adalah kita kalikan dulu semua pangkatnya dengan pangkat yang di luar ya. Berarti ini adalah 4 dikalikan dengan setengah per 3 dipangkatkan dengan min 2 dikalikan dengan setengah. Kemudian yang 4 ini juga kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 2 ya teman-teman ya. Nah 2 pangkat 2 dikalikan dengan setengah. Artinya apa? 4 dikalikan dengan setengah menghasilkan 2. Artinya ini adalah 8 pangkat 2 teman-teman ya. Kita bagi dengan ini minus 2 dibagi dengan 2. Artinya adalah 3 pangkat min 1 teman-teman ya. Nah kemudian yang ini juga dikalikan nih pangkatnya 2 kali setengah ya, 2 pangkat 1 ya. Oke, 8 pangkat 2 itu adalah 64 teman-teman ya. Nah ini ada pangkat yang negatif, kita bisa pindahkan ke atas ya. Sifatnya ada seperti ini. Kalau teman-teman punya pangkat 1 per A misalkan pangkat 1, kita bisa pindahkan ke atas tapi pangkatnya berubah tanda. Ini pun sama, kalau teman-teman mau pindahkan ke atas pangkatnya berubah tanda ya. Jadinya 3-nya pangkat 1 positif dibagi dengan 2. 64 kita bagi dengan 2, hasilnya sendiri adalah berapa? 32 ya, kita kalikan dengan 3 nih, berarti hasilnya adalah 96. Simpel teman-teman, jawabannya adalah opsi yang D ya. Jadi sebetulnya ini sama aja kayak operasi hitung sederhana seperti itu ya. Lanjut ke bab matriks. Nah teman-teman di sini memiliki matriks A katanya memiliki inverse ini ya. Berarti A inverse sendiri adalah 2, 5, 1, 6. Nah, kemudian di sini ada suatu persamaan matriks ya, di mana A-nya itu belum diketahui, yang kita ketahui hanyalah A inverse di sini ya. Nah, untuk suatu bilangan real ABC, berdasarkan informasi yang diberikan, mana hubungan antara kuantitas P dan Q. Ya udah, kita berarti harus tahu nilai A, B, C-nya ya. Yuk, kita kan nggak punya nilai A nih teman-teman ya. Nah, logikanya adalah kita punyanya A inverse. Gimana supaya ada A inverse sih? Pindahkan ruas ini ke depan. Nah, karena sifatnya seperti ini. Sifat ya, dalam matriks. Kalau ada matriks A dikali matriks B sama dengan C, nah kita bisa pindah B ini, tapi sesuai posisi ya. Kalau dia di belakang juga, pindah tandanya jadi inverse. Ya, kalau pindah ruas perkalian jadi inverse. Oh, berarti persamaan ini, nah persamaan ini kita bisa otak-atik nih. A-nya pindahin ke depan sehingga menjadi A inverse dikalikan dengan 4 6AB ya akan sama dengan 18 C 16 0.
Nah, sekarang A inverse teman-teman udah punya ya, yaitu 2, 5, 1, 6. Kita kalikan saja dengan 4, 6 AB gitu ya. Sama dengan nanti hasilnya akan menjadi 18, 16, C dan 0 ini ya. Nah, yuk kita kalikan ya teman-teman. Masih ingat gak nih perkalian daripada matriks gitu ya. Ini teman-teman tinggal buat menjadi baris. Yang kanan ini rubah menjadi kolom ya. Baris kali kolom, yuk baris pertama dengan kolom pertama dulu ya. Nah, kalikannya adalah yang depan dengan yang atas. 2 kali 4 8, yang kanan dengan yang bawah, berarti 8 tambah 5A ya. Nah, sekarang kalikan ini baris pertama dengan yang kolom kedua ya. Jadi 2 kali 6 12, 5 kali B adalah 5B. Sekarang ini dengan yang ini 1 kali 4 adalah 4, 6 kali A adalah 6A. Kemudian ini yang belakang 6 kali 1, ini 1 kali 6 adalah 6, 6 dikali B adalah 6B ya. Nah, hasilnya itu harus menjadi 0. Berarti 18 C 16 0. Nah, ini kan sudah bentuknya matriks sama dengan matriks gitu ya. Teman-teman boleh sama dengan kan sesuai posisi aja sih, simple ya. Ini 8 tambah 5A akan sama dengan 18. Jadi 8 ditambah dengan 5A harus sama dengan 18. Berarti 5A sama dengan 18 dikurangi 8 adalah 10. Berarti A nya adalah 2 ya. Kemudian yang B nya kita gampang pakai yang ini aja ya. Berarti 6 ditambah dengan 6B sama dengan 0 ya kan. 6B nya sama dengan apa? 6 nya aja pindah ruas jadi minus ya. Oh, berarti B nya minus 6 dibagi dengan 6, hasilnya adalah minus 1. Gampang sekali ya. Nah, sekarang tinggal kita cari yang ada C nya. Berarti ini akan sama dengan kan yang ini ya. Cuma itu doang kok yang ada C nya. Berarti 12 ditambah dengan 5B sama dengan C. Tadi 12 nya itu adalah minus 1. Berarti ini 5 dikali minus 1 sama dengan C. Berarti 12 dikurangin 5 sama dengan C. Berarti C nya sendiri adalah 7. Ya, masukin sini 2 kali A, 2 kali 2 4, tambah B nya itu minus 1, C nya itu adalah 7. 7 ditambah dengan 4 11, 11 dikurangin 1, hasilnya adalah 10. Ternyata kuantitas P dan Q ini sama teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah option yang C. Oke teman-teman, di sini next ya. Diberikan kurva fungsi kuadrat ya. Nah, fungsi kuadrat itu bentuknya parabola ya. Di sini berapa banyak pernyataan yang benar teman-teman. Sebenarnya gampang banget ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari nilai di sini kan ada A, B, C ya. Nah, sifatnya adalah seperti ini. Kalau misalkan A-nya itu positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Kalau misalkan A-nya negatif, kurvanya cemberut, terbukanya ke bawah ya. Ada yang senyum, kalau dia negatif cemberut ya. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah gini. Kalau A dan B-nya itu sama tanda, nah gitu ya. Kalau sama tanda maka kurvanya itu akan lebih condong ke sebelah kiri sumbu Y ya. Nah, jadi lebih condongnya ke sebelah kiri ini ya. Tapi kalau A dan B-nya itu beda tanda, nah beda tanda, maka kurvanya itu akan lebih condong ke sebelah kanan daripada sumbu Y ya. Nah, seperti ini ya. Lebih condongnya ke sebelah kanan sumbu Y. Kemudian yang terakhir ada C ya di sini ya. Nah, C itu menunjukkan titik potong dengan sumbu Y ya. Nah, C itu menunjukkan tipot dengan sumbu Y ya. Nah, gitu. Nah, teman-teman kalau melihat kurva seperti ini kan berarti perpotongannya nih. Artinya nilai Y positif, berarti C-nya pasti positif gitu ya. Contoh. Nah, kemudian teman-teman kalau melihat ada kurva ya, atau parabola yang dia memotong sumbu X ya. Kalau memotong sumbu X itu di 2 titik, berarti diskriminannya lebih dari 0. Kemudian kalau dia menyinggung, nah berarti hanya 1 titik, itu D-nya sama dengan 0. Tapi kalau dia melayang ya seperti ini atau seperti ini, berarti dia akar-akarnya imajiner ya, bukan bilangan real, berarti D-nya kurang dari 0 ya, diskriminan. Nah, teman-teman harus tahu diskriminan itu rumusnya apa sih? B kuadrat minus 4AC. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya rangkuman yang bisa teman-teman pakai tipsnya ya. Sangat gampang banget untuk mengerjakan soal ini. Sekarang kita tentukan yuk. Yuk kita tentuin bareng-bareng ya. Di sini A-nya kan kurvanya senyum ya. Nah, berarti di sini A-nya pasti positif, teman-teman ya. Oke, berarti kita bisa pastikan bahwa A-nya itu di sini adalah positif. Nah, kita lihat dia lebih condongnya ke kiri atau ke kanan sih? Oh, ini kan sumbu Y-nya ya, berarti dia lebih condongnya ke kiri dong. Nah, kalau condongnya ke kiri berarti A dan B-nya sama tanda.
Oh berarti A-nya plus, B-nya juga sama-sama plus, sama tandanya ngikut gitu ya. Nah sekarang C-nya ini dia memotong sumbu Y di titik Y yang positif, berarti udah dipastikan C-nya positif gitu ya. Nah apakah dari sini bisa menjawab? Bisa menjawab. A-nya katanya kurang dari 0 negatif, ya salah, harusnya kan positif ya. Kemudian diskriminannya lebih dari 0, ini tepat. Kenapa? Karena dia memotong sumbu X di 2 titik ya. Nah yang ini nih ya. Oke. Nomor 3, A tambah B tambah C katanya adalah lebih dari 0 atau positif. Ya jelas, semuanya kan ini udah pasti positif. Pasti kalau dijumlahkan hasilnya akan menjadi positif ya. Jadi pernyataan ketiga itu tepat sekali ya. Oke, ke statement yang terakhir, parabola memiliki titik puncak maksimum. Nah, di sini teman-teman perhatikan kurva ini kan ke bawah, terbuka ke bawah, maka dia hanya mempunyai nilai minimum ya, puncaknya minimum. Kecuali kalau dia cemberut yang A-nya negatif, dia memiliki titik puncak yang maksimum. Jadi ini salah. So ada berapa sih statement yang tepat? Di sini ada 2 yang C. Oke, di sini teman-teman garis ini bab geometri ya, yang ada bidang datar ataupun bidang ruang gitu ya. Garis L melalui titik B, ini garis L, titik B pada persegi ABCD tegak lurus terhadap diagonal BD ya. Nah, diagonal BD dia tegak lurus terhadap ini. Nah, ya. Jika PQ adalah koordinat daripada B, nah berapakah nilai P tambah Q? Nah, katanya si B ini koordinatnya adalah P, Q. Berapa sih P, Q-nya? Teman-teman perhatikan, ini kan lurus, berarti koordinat pada X yang sama dengan ini, sama dengan C. Ini kan B sama C tegak lurus ya. Berarti koordinat P-nya atau si X-nya itu sama dengan yang ini. Nah, koordinat yang Q-nya, yang Y-nya lihat yang di samping sini. Ke yang A. Berapa sih ininya nih, Y-nya? 5 ya. Nah, jadi untuk melihat X-nya ke bawah, untuk melihat koordinat Y-nya ke samping ya. Jadi P, Q itu adalah 5,5. Simple banget teman-teman. Nah, tambahin 5 tambah 5, 10 ya. Jawabannya adalah option yang A. Next, operasi bilangan. Di sini teman-teman ada, nah ini yang kakak bilang mirip-mirip ada kode gitu ya. Nah, kode. Katanya tanda apa nih? Wih, ada tanda seperti apa tuh? Belah ketupat kah? Atau jajaran genjang ya, ada tanda seperti ini, lingkaran hitam, dan juga ada kotak atau persegi ya. Penjuru sangkar menyatakan operasi bisa jadi tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, manakah triple berikut yang benar untuk ini? Nah, ini berarti kita harus cek satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama kita ganti menjadi plus ya, plus min bagi, plus min bagi. Apakah hasilnya kurang dari sama dengan 11? Ini kita tambahin dulu, berarti jadinya 14 dikurangin 3 bagi 4 adalah 0,75. Hasilnya adalah 13, sekian-sekian ya, 13,25. Berarti apakah kurang dari 11? Salah. Ini lebih dari 11, berarti satu nggak benar. Nah, ini gampang teman-teman triknya. Kalau satu salah, berarti yang ada satunya kita coret ya. Nah, berarti sebetulnya ini antara C dan D. Kita cek yang statement 2 aja. Nih, kalau 2-nya benar, udah pasti jawabannya yang C ya. Kalau 2-nya salah, berarti jawabannya yang D. Ya, kita cek bagi plus plus. Bagi plus plus. 8 dibagi 6, didahulukan pembagian. 8 bagi 6 sama kayak 4/3, sekitar 1,333 ya. Nah, kemudian 3 tambah 4, 7. Tambahkan berarti 8,333. Ternyata apakah ini kurang dari sama dengan 11? Betul teman-teman ya. Nah, berarti 2-nya betul. Udah pasti yang ada 2-nya adalah option yang C teman-teman. Nah, triknya seperti itu ya. Jadi kalau ada tipe soal yang seperti ini, yang 1 2 3 1 3, teman-teman harus menggunakan trik seperti itu. Jangan teman-teman, ya udahlah, cek semua aja lah opsinya supaya pasti. Nah, teman-teman harus menggunakan trik. Kenapa? Karena teman-teman itu akan kutat dengan waktu gitu ya. Musuh teman-teman tuh waktu ya. Oke teman-teman, ke soal yang terakhir yaitu bagian flowchart. Nah, di sini teman-teman ada mulai ya, kemudian X-nya itu adalah prima, ya atau tidak. Nah, teman-teman perhatikan pertanyaannya dulu. Di sini yang ditanyakan adalah nilai daripada M. Nah, teman-teman, M itu ada di jalur kiri atau kanan sih? Nah, M itu adanya di jalur kiri ya teman-teman ya. Artinya teman-teman harus mengambil jalur yang kiri. Berarti kita harus ambil X-nya itu yang prima kan ya, supaya jawabannya iya. Jadi jalurnya ke yang M. Nah, di sini ada 2 nilai X yang teman-teman bisa pilih. Yang prima yang mana sih teman-teman? Ya jelas 3 ya. Nah, berarti kita substitusi X-nya adalah 3 teman-teman ya. Kita ambil jalur yang kiri nih, iya. Artinya untuk Y-nya kita bisa cari 4X minus 2. Berarti 4 dikalikan dengan 3 minus 2, 12 kurang 2 adalah 10 ya. Kemudian untuk L-nya kita bisa cari
Y per 2 dikurangin 1. Y-nya adalah 10 dibagi 2 dikurangi dengan 1 adalah 5 minus 1 berarti 4 ya. Nah, kemudian ke bagian yang terakhir ya. X sama dengan L ditambah M pangkat 3. X-nya sendiri adalah berapa tadi? 3. L-nya adalah 4. M pangkat 3. Berarti 3 dikurangi 4 pindah jadi minus 1 sama dengan M pangkat 3. Berarti M-nya sendiri berapa sih? Ya, di sini adalah tinggal diakalin 3 kali ya. Berarti hasilnya adalah minus 1 M-nya. Nah, berarti nilai M-nya sendiri adalah minus 1 teman-teman ya. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa dicek ya. Tipe soal flowchart ini harus jeli nih, pilih yang kanan atau yang kiri sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Oke, jadi itu pembahasan tentang 7 materi yang sering keluar ya, khususnya untuk PK di SNBT ataupun UTBK. Nah, tadi sudah kakak jelaskan materi apa saja dan juga contoh soal, kemudian pembahasannya dan trik pengerjaannya. Oke, terima kasih teman-teman. Kayak untuk pembahasan soal-soal yang lain ataupun untuk pembahasan materi-materi yang lain, pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.